Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Macinang. Guys, hari ini kita nggak membahas si Panci CS ya guys ya. Karena apa? Sudah jelas ya guys ya. Tinggal menunggu siapa yang akan menjadi tersangka ataupun diberi hadiah baju Shopee. Terus mau bahas apa ini Bang? Kita akan membahas Riza Khalid ya guys ya, yang dimana gara-gara si Panci CS itu ya guys ya, ini kasus-kasus korupsi menjadi terhambat dan tidak viral. Karena apa? Karena ya tertutup oleh si Panci itu ya guys ya. Tapi alhamdulillah gara-gara Polda Metro Jaya sudah menaikkan menjadi penyidikan ya guys ya. Jadi kita sudah siap untuk mengangkat kembali para koruptor-koruptor yang ada di Indonesia guys. Oke, Riza Khalid sudah ditetapkan menjadi tersangka guys. Oleh siapa? Yang pastinya oleh Kejaksaan Agung guys. Ini luar biasa, kita beri apresiasi yang luar biasa kepada Kejagung ya guys ya. Nah, saat sudah ditetapkan menjadi tersangka, apakah ada partai-partai yang ketar-ketir guys? Bukan hanya partai guys yang ketar-ketir ya guys ya, tapi ada sosok si Kadrun Anis ya guys ya, yang juga ketar-ketir. Karena apa ya? Kita lihat sendiri guys rekam jejaknya dulu saat kampanye Pilpres ya guys ya, si Kadrun Anis pernah meminjam kapal jet pribadinya dari si Riza Khalid. Apakah bisa tersangkut? Bisa saja ya guys. Yang katanya anti oligarki, fakta dan kenyataannya malah bersama oligarki. Dan di sini ada KDM yang menyentil soal itu, guys. Pantes KDM diserang oleh anak abah ya, guys. Oke, kita simak dulu videonya. Aku orang yang anti oligarki, seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu, di belakang layar, timnya mendatangi oligarki, meminta bantuan untuk dana kampanye. Atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat, jet pribadi untuk kegiatan kampanye, padahal jet itu milik oligarki. Siapa guys? Siapa guys? Nis, mental apa Nis? Sepertinya ini ada yang deg-degser ya guys ya, deg-degser guys. Kita melihat dulu rekam jejak dari sosok si Kadrun Anis guys. Ini guys ya, rekam jejak memang menyakitkan ya guys. Safari politik Anies menggunakan jet pribadi. Siapa pemiliknya? Riza Khalid ya guys ya, yang hari ini sah ditetapkan menjadi tersangka. Walaupun sudah kabur ke Australia ataupun Singapura ya guys ya, tapi Kejagung siap kejar. Mantap Kejagung, mantap mantap mantap. Ini Panci, ente nggak bisa tuh ngelabuhin kita. Walaupun Anda terus-menerus koar-koar, bikin gaduh negara Indonesia, ingat, kami rakyat Indonesia siap kawal terus masalah koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Karena apa? Ya masa iya kita diamkan koruptor-koruptor itu guys. Ingat sekarang zamannya medsos. Insya Allah dengan video ini bisa terangkat kembali dan menelusuri semua dalang-dalangnya. Yang pastinya yang terlibat angkut saja ya guys. Tuman nek ora diangkut. Anak abah, tolong jelaskan nih. Wis, dan guys, jalannya luar biasa mentereng kayak gitu guys.
Mantap kali ini ya. Ini anak abah kemana ini kalau berita kayak gini, guys? Sekali lagi saya apresiasi kepada Kejagung ya guys ya. Akhirnya, Riza Khalid tersangka. Raja Minyak tumbang. Dulu dia disebut Raja Minyak. Sekarang, Raja Mangkir. 3 kali dipanggil, 3 kali ngilang. Tapi akhirnya, Riza Khalid, beneficial owner, 2 perusahaan minyak yang entah kenapa bisa lebih kuat dari hukum, resmi jadi tersangka. Riza Khalid diduga kabur ke Singapura. Kejagung bergerak. Bukan lagi ngurus perkara ecek-ecek. Ini soal tikus elit yang main di ladang minyak negara. Kejagung. Jalan terus. Bukan cuma Riza Khalid. 8 tersangka baru pun ditetapkan. Total 18 orang udah diciduk. Kata Mahfud MD. Bravo Kejagung. Kalau itu pencitraan, ya bagus. Citra kerja, bukan citra bohong. Keadilan butuh proses. Dan Kejagung sedang menjalaninya bukan sekadar janji, tapi aksi. Riza Khalid tidak lagi kebal hukum. Dan Kejagung sedang bekerja, bukan cari tepuk tangan. Ini baru citra yang layak disambut. Sekali lagi menyala untuk ST Burhanuddin ya guys. Zamannya Prabowo Gibran nih bos. Wow, luar biasa ya guys ya. Ingat ya guys ya, ini adalah ST Burhanuddin ya guys ya. Bukan si kumis tebal Sunarko. Telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Mantap. Adapun ke-9 tersangka tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice Presiden Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Kemudian tersangka DS selaku VP Truth and Product Trading ISJ Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SVP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Division Owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Wow. Yang ke-9 itu guys ya, MRC ya guys ya. Muhammad atau Mahmud atau siapalah kita nggak tahu ya guys ya. Yang pasti RC-nya itu adalah Riza Khalid. Sah ya guys ya. Alhamdulillah sudah menjadi tersangka guys ya. Walaupun diduga kabur ke Singapura ya guys ya. Akan tetapi Kejagung guys ya, luar biasa akan terus-menerus kejar sampai ke manapun ya guys ya. Berarti sekali lagi yang bilang katanya Prabowo omon-omon, sini. Siapa yang omon-omon? Prabowo atau Kadrun Anies? Yang menyebut Prabowo omon-omon sini ya, makanya sini teplintang kena yang dase ya guys. Luar biasa ya guys ya, ini Kejagung. Terus saya pastikan yang bilang pula
Tuh di era Prabowo kenapa ketangkap, di era Pak Jokowi tidak? Sudah saya katakan berkali-kali. Saat Pak D. Jokowi menjabat menjadi presiden, itu tidak mempunyai kekuatan. Karena apa? Pak D. Jokowi masih digantoli guys ya, kalau bahasa itu. Masih dipegangi, masih diatur oleh sosok Mak Lampir guys. Mak Lampir. sorry. Sorry Mak Banteng, Mak Banteng ya guys ya. Megawati guys ya. Percaya tidak percaya, itu adalah faktanya guys ya. Makanya Pak D. Jokowi lebih memilih keluar. Ataupun yang katanya mereka dipecat, malah Pak D. Jokowi dan rakyat Indonesia bangga. Karena sudah tidak ada yang bisa mengatur lagi guys. Ini zamannya Prabowo yang mempunyai dekengan dari semua aparat ya guys ya. Kan berbeda dari Pak D. Jokowi dengan Pak Prabowo. Cuman ya sekali lagi guys, alhamdulillah karena Pak D. Jokowi dan Prabowo Subianto ataupun presiden kita yang sekarang itu sudah bersatu, maka semua data-data jadi lebih gampang, tinggal digloyor, tinggal diglosor. Menyala jagungnya guys ya, menyala, mantap itu. Untuk para pejabat di PT Pertamina, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa masing-masing tersangka tersebut telah melakukan berbagai penyimpangan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan tata kelola minyak yang mengakibatkan kerugian negara maupun kerugian perekonomian negara. Setelah korupsi di Pertamina itu terungkap, banyak netizen yang mempertanyakan dulu waktu kampanye Pilpres tahun 2024 ya. Anies Baswedan katanya waktu datang kampanye itu menggunakan pesawat jet pribadi milik Riza Khalid. Betul. Nah, siapa itu Riza Khalid? Riza Khalid itu adalah orang imigran zaman yang di Indonesia itu menjadi mafia gas atau mafia minyak. Dan anaknya Riza Khalid ini juga tertangkap dalam kasus oplosan. Dan dari Nasdem sendiri mengatakan bahwa Anies naik pesawat jet itu adalah kendaraan Nabi. Luar biasa kan guys. Kendaraan Nabi. Emang zaman Nabi udah ada pesawat, Pak. Dulu waktu kampanye Anies Baswedan, tim sesnya itu katanya mau mendatangkan malaikat. Nah sekarang dari kader Nasdem malah katanya pesawat Nabi. Kata pengamat politik Ujang Jamarudin mengatakan bahwa pesawat yang dinaiki Anies Baswedan ini sama seperti dengan pesawat yang dinaiki oleh Jokowi saat kampanye tahun 2014. Hah? Sekarang kita cari perbedaannya nih Pak. Tuh. Nih Lihat. pesawat pribadi milik Surya Paloh. Nah ini kan yang waktu kampanye di Bali tahun 2014 itu warnanya putih Pak. Sedangkan ini dari yang dipakai Anies Baswedan nih, yang dari Riza Khalid nih. Nah, warnanya hitam. Itu aja dari bentuk warna, dari bentuk panjang dan pendeknya pesawat itu beda, Pak. Kamu Lagi-lagi bedo. Tahu beda nggak? itu pengamat politik apa ternak wabah? Logo. Hatta Rajasa dan Yusuf Kala ketar-ketir setelah Riza Khalid ditetapkan jadi tersangka. Penetapan Riza Khalid sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum membuka babak baru dalam pengungkapan praktik mafia migas dan rente kekuasaan yang selama ini diduga menghisap kekayaan negara secara sistemik. Oke guys ya, di sini ada Hatta Rajasa dan juga Yusuf Kala ya guys ya. Apakah bisa terlibat guys? Bisa saja guys, diduga. Karena apa? Karena Hatta Rajasa itu adalah pemain lama ya guys ya. Pemain Petral yang sudah dibubarkan oleh Pak D. Jokowi
tahun 2015. Dan Hatta Rajasa pun bermain migas ya guys ya. Ini bisa saja terjadi guys ya. Keputusan ini tak hanya mengguncang dunia bisnis energi, tapi juga menimbulkan kecemasan di kalangan elit politik yang selama ini memiliki kedekatan dengan sang Raja Minyak. Dua nama besar yang disebut ikut ketar-ketir pasca penetapan tersangka Riza Khalid adalah Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla, dua tokoh senior yang pernah menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, dan disebut-sebut berada dalam lingkar pengaruh Riza dalam berbagai kebijakan energi nasional. Jejak kedekatan Riza Khalid dengan Hatta Rajasa. Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan tokoh sentral Partai Amanat Nasional, disebut memiliki hubungan jangka panjang dengan Riza Khalid, terutama dalam pengelolaan dan pembiaran praktik impor BBM melalui Petral. Selama menjabat di pemerintahan era Presiden SBY, Hatta memiliki pengaruh besar dalam sektor energi dan ekonomi, namun tak terdengar upaya konkret darinya untuk membongkar keberadaan mafia migas. Ini, dengan Riza Khalid berstatus tersangka, banyak pihak menilai potensi terbongkarnya aliran kepentingan dan peran-peran elit politik dalam melanggengkan kartel migas sangat terbuka. Guys, mengerikan. Saya tidak menyebutkan ya guys ya, karena ada sosok yang 3 digit itu ya guys ya. Tinggal kalian yang menyebutkan sendiri ya guys. Di era yang 3 digit ini didiamkan. Dan di era Pak Jokowi terus dikejar, tapi saking licinnya belum tertangkap. Dan di era Prabowo Gibran sekaranglah makin menyala dan sudah fix ditetapkan menjadi tersangka. Dan apakah nanti akan ada tersangka-tersangka yang lain ya guys ya? Bisa saja terjadi. Tenang guys, tenang. Yang ketar-ketir ya santai saja dong bos. Nama Hatta diyakini akan kembali diperiksa jika Riza mulai buka suara. Kekhawatiran Jusuf Kalla, bisnis dan politik. Jusuf Kalla, mantan wakil presiden RI, juga menjadi sorotan. Meski dikenal sebagai tokoh yang mendukung efisiensi energi dan pernah mengkritik keberadaan Petral, JK tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang keterlibatan jaringan bisnis di sektor energi. Beberapa analis menyebut bahwa Riza Khalid memiliki koneksi tidak langsung dengan bisnis-bisnis yang pernah berada dalam lingkaran pengaruh JK, termasuk dalam hal pengadaan energi dan distribusi bahan bakar. Lebih dari itu, JK dikenal memiliki jaringan luas di antara pengusaha-pengusaha besar, dan Riza Khalid sempat disebut menjadi jembatan antara elit bisnis dan elit politik di beberapa kebijakan strategis, terutama jelang pemilu 2014 dan 2019. Mengapa mereka ketar-ketir? Penetapan tersangka terhadap Riza Khalid berpotensi membuka tabir lama yang selama ini ditutup rapat. Ia dikenal sebagai orang yang menyimpan banyak rahasia, dan punya dokumen serta catatan transaksi yang melibatkan tokoh-tokoh papan atas. Jika aparat benar-benar serius menelusuri rekam jejak aliran dana dan komunikasi Riza Khalid dalam berbagai proyek energi dan politik, bukan tidak mungkin akan menyeret nama-nama besar lainnya, termasuk Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla, dalam pusaran penyidikan. Tak heran, sejumlah elit politik mulai menunjukkan sikap hati-hati di publik, bahkan ada yang mulai menghindar dari komentar seputar kasus ini. Tenang, tenang ya guys ya, sekali lagi tenang. Kan dari dulu sudah jelas ya guys ya, Pak Jokowi sudah mendapatkan semuanya. Yang rewel-rewel nanti akan saya gigit sendiri, tapi karena waktu tidak memungkinkan, cuma dikasih 10 tahun, ya dilanjutkan oleh Prabowo Gibran. Alhamdulillah ya Allah. Karena apa? Prabowo Gibran menjadi penerus sosok Insinyur Haji Joko Widodo. Dan yang masih penasaran jika Pak Jokowi dari dulu sudah mengejar yang namanya si Riza Khalid, saya kasih buktinya ya guys ya. Biar apa? Biar saya nggak dikatakan cuman omon-omon, cuman membela Pak Jokowi. Saya pastikan kepada kalian semua, saya Blacker Majenang membela yang benar untuk kemajuan
Indonesia. Paling menghebohkan saat Presiden Jokowi dengan berani membegal penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia, Riza Khalid, yang begitu licin karena kepintarannya dalam memenangkan tender-tender besar. Jaringan mafia migasnya bahkan juga sudah kuasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar US dollar, dibubarkan pada 13 Mei 2015. Yang menarik juga saat Presiden Jokowi dengan tegas membubarkan sarang jahanam mafia sepak bola. Wow, Pak D Jokowi nih bos. Sing rewel-rewel sikat ya guys. Sekali lagi guys, cuman di zaman Pak Jokowi dulu tidak seheboh sekarang. Jadi liputan-liputan seperti ini belum sampai viral. Berbeda dengan sekarang yang gampang viral itu ya guys ya. Tak ada pandang bulu, PSSI dibekukan hingga FIFA menjatuhkan sanksi Liga Indonesia tidak dapat jalan. Kehebatan Presiden Jokowi bahkan diakui oleh mafia migas Riza Khalid yang mengemukakan bila Jokowi itu keras kepala, tidak mudah dibujuk, dirayu, disogok, ditipu. Apa yang dikatakan oleh Riza Khalid itu guys. Ini bukan saya yang ngomong ya guys ya, tapi video yang ngomong. Dan yang bisa dirayu, yang bisa dibujuk cuma siapa guys? Ya Kadrun Anis. Ini gimana ini ya? Apakah ada yang ketar-ketir seperti yang diceritakan di dalam video ini guys? Seperti apa yang dikatakan oleh Pak D Jokowi. Biarkan waktu yang membuktikan. Kingmaker dilawan. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara, membawa pesan dari hati yang nyata. YouTuber Nusantara, penjaga nalar, melawan hoaks, jangan biar bangsa bubar. Fitnah datang silih berganti, berkedok fakta yang mematikan nurani. Tapi kami takkan tinggal diam, dengan konten kami lawan yang kelam. Demi tanah air, demi masa depan, YouTuber Nusantara bersatu padu kawan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Kami cerita yang jujur dan terang, untuk persatuan suara kami berdentang. Tak terhasut provokasi gelap, kami bawa cahaya bukan keluh kesah. Bersama pemimpin rakyat pilihan, kita jaga damai dan persatuan. Demi anak cucu, demi langit biru, kami lawan palsu tak takut maju. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Beda
merdeka dari kebencian. Dalam layar kecil kita besarkan harapan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, langkah kita satu dalam perjuangan. Blaker Majenang ciptakan lagunya menuju Indonesia emas selamanya. Bersama Jokowi, Prabowo,